Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puji Astuti, NIM 195211277 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 5F. Berikut ini adalah laporan visual dalam mengikuti kegiatan PPL pada minggu keempat di PT Pos Indonesia Persero Kantor Cabang Purwodadi. Langsung saja, berikut ini adalah sedikit cuplikan kegiatan saya dalam minggu keempat mengikuti kegiatan PPL. Kegiatan yang pertama adalah menghitung dan mencatat setoran tunai dari loket dan oranger mobil ke dalam buku loket, neraca loket, dan buku oranger mobil. Di mana setiap harinya loket akan menyetorkan uang hasil transaksi dari para customer dan loket berkewajiban untuk menyetorkannya kepada bagian kasir. Setelah loket menyetorkan uang kepada kasir, kasir bertanggung jawab untuk menghitung ulang setoran tunai loket dan menuliskan jumlah keseluruhan uang ke dalam buku loket, serta menandatangani dan memberikan stempel pada buku setoran yang dimiliki loket untuk memastikan bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh staf loket sesuai dengan uang realnya. Dan yang kedua adalah menghitung, memilah, dan memastikan keaslian uang dengan menggunakan mesin penghitung uang. Pada bagian ini, saya menghitung dan memilah uang sesuai dengan kriteria baik dan kurang baiknya. Uang yang bernominal kecil seperti uang 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan uang kecil lainnya disesuaikan dengan jenisnya dan dipisahkan sesuai kondisinya. Uang yang memiliki kondisi masih baik akan digunakan untuk memberikan uang kembalian ke loket, dan uang yang memiliki kondisi buruk akan ditukarkan ke Bank BRI. Sedangkan untuk mengecek keaslian uang bisa menggunakan mesin penghitung uang, di mana ini digunakan untuk uang 100.000 dan uang 50.000 rupiah. Kegiatan yang ketiga adalah membubuhkan tanda stempel pada kertas penanda uang yang akan disetorkan ke Bank BRI. Tanda stempel ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa uang tersebut merupakan uang yang berasal dari setoran kantor pos cabang Purwodadi, sehingga apabila terdapat kekurangan jumlah uang yang disetorkan oleh kantor pos, maka pihak Bank BRI dapat menghubungi bagian kasir kantor pos secara langsung. Kegiatan yang keempat adalah memastikan dan mengecek data-data N1 dan remis dari KC dan KCP. Pada kegiatan ini, saya memastikan dan mengecek data-data N1 dari loket kantor cabang Purwodadi maupun dari kantor cabang pembantu yang disetorkan kepada kasir untuk dipastikan apakah uang setorannya sesuai dengan rincian data N1 yang telah dibuat atau tidak. Jika jumlah uang yang disetorkan dari KC maupun KCP tidak sesuai dengan N1, maka kasir akan mengkonfirmasikannya kepada pihak-pihak yang dituju. Selain itu, kegiatan selanjutnya adalah mengecek jumlah remis yang akan dikirimkan ke KCP dan menuliskan bukti tanda kirim remis yang menjadi bukti sah akan pengiriman uang oleh kurir. Kegiatan yang keenam adalah mengentri surat kemitraan. Pada kegiatan ini, saya membantu bagian pelayanan untuk mengentri surat kemitraan dan menempelkan tanda kirim atau resi pada surat yang akan dikirim ke penerima surat. Untuk kegiatan yang keenam, yakni membimbing dan mengoreksi tugas yang diberikan oleh pembimbing kepada siswa SMK yang PKL di bagian kasir dan admin akuntan. Pada kegiatan ini, saya diperintahkan untuk membimbing dan mengecek atau mengoreksi tugas yang diberikan oleh pembimbing yang berupa tugas untuk menguraikan jumlah data-data N1. Sedangkan untuk kegiatan yang ketujuh, yakni mempelajari dan mencetak bukti pengajuan pengakuan pendapatan manual atas kekurangan biaya ekspor tanggal 5 Januari tahun 2022. Pada kegiatan ini, saya memahami dan mempelajari pengakuan pendapatan manual atas kekurangan biaya ekspor tanggal 5 Januari yang diajukan oleh kantor pos cabang Purwodadi pada tanggal 8 Januari tahun 2022. Pengajuan ini telah dibuka pada SAP sebagai pendapatan dan bukti pengajuan ini dicetak sebagai arsip dokumen.
Sedangkan untuk kegiatan membuat berita acara reversal transaksi, ini terjadi pada transaksi tanggal 3 dan 4 Januari tahun 2022. Berita acara reversal transaksi sendiri merupakan pembatalan transaksi akibat terjadinya kesalahan perekaman oleh admin akuntan. Berita acara reversal transaksi ini dilakukan karena kesalahan upload hutip e-pos KCP yang seharusnya tidak dihutipkan di tanggal 3 Januari tahun 2022 dan kesalahan OGP hutip e-pos KCP di tanggal 4 Januari tahun 2022. Mencatat jumlah remis yang akan dikirim ke KCP ke dalam buku remis dan menuliskan surat tanda kirim uang ke KCP. Remis sendiri merupakan tanda kirim uang yang akan dikirimkan ke KCP sesuai dengan nominal uang yang diinginkan oleh KCP. Remis akan dikirim pada pagi hari dan bagian kasir akan menyiapkan uang tersebut pada hari H-1 pengiriman. Remis akan ditulis pada buku remis yang berisikan nama KCP penerima, hari, tanggal dan tanggal pengiriman, jumlah uang, dan tanda tangan kasir serta tanda tangan pengirim uang atau kurir. Hal ini dilakukan sebagai tanda bukti sah bahwa remis telah dikirim oleh kurir. Selain itu, remis juga ditulis pada selembar kertas pengiriman remis yang diletakkan di atas uang dan di kertas tanda pengiriman uang diletakkan di tali sil yang berisikan nama KCP, hari, tanggal, tahun, jumlah uang, dan nominal sil. Hal ini berfungsi sebagai penanda kemana uang akan dikirim dan berapa jumlahnya. Selanjutnya adalah menginput data keuangan ke dalam neraca kasir harian. Neraca kasir merupakan semua jenis transaksi keuangan baik tunai maupun non-tunai yang timbul dari penerimaan loket. Neraca kasir yang dibuat oleh petugas kasir akan dikoordinasikan dengan manajer keuangan sebelum dilaporkan kepada atasan. Dalam kegiatan ini, saya dimaksimalkan selama 1 minggu untuk dapat membuat neraca kasir harian, di mana dalam neraca kasir ini berisikan pendapatan dan pengeluaran uang oleh bagian kasir. Neraca kasir dibuat atas bantuan buku besar yang diberisikan setoran uang dari loket, remis KCP, panja loket, dan yang lainnya. Dalam neraca kasir ini, antara debit dan kreditnya harus balance atau sama. Kegiatan yang selanjutnya adalah menempelkan perangko pada barang kemitraan. Dalam kegiatan ini, saya diajarkan bagaimana cara menempelkan perangko yang benar pada barang kemitraan sebelum barang tersebut dikirimkan ke alamat yang dituju. Adapun barang kemitraan ini berupa kalender yang mana penempelan perangko yang benar diletakkan di sebelah kanan resi atau alamat tujuan pengiriman. Memastikan dan mengecek data keuangan pada rekening koran. Saya ditugaskan untuk membantu admin akuntan untuk memastikan data keuangan yang telah ada pada sistem dengan data pada rekening koran. Apakah data keuangan tersebut benar sama atau tidak terdapat perbedaan maupun selisih. Kegiatan yang selanjutnya adalah memastikan dan mengecek ulang data N2 perhitungan dan data keuangan di rekening koran dengan data yang terinput pada sistem mulai tanggal 1 hingga 17 Januari tahun 2022. Dalam kegiatan ini, saya bersama dengan kasir dan admin akuntan mengecek ulang data keuangan yang terinput pada sistem dengan data N2 dan data rekening koran di mana pada tanggal 10 sampai 17 Januari tahun 2022 terdapat sisi keuangan antara data di N2, data di rekening koran dengan data yang ada pada sistem karena adanya selisih keuangan sejumlah 9.000 yang mana ini merupakan biaya admin pembayaran PDAN Kabupaten Grobogan. Selanjutnya adalah mengecek data-data KIS PBID. Dalam kegiatan ini, saya diberi tanggung jawab untuk mengecek seluruh data-data penerima KIS PBID di Kabupaten Grobogan. Adapun kegiatan ini saya berupa mengecek data yang terlampir pada lembaran printout dengan data pada amplop yang berupa resi. Apabila data sesuai pada amplop dan terlampir pada lembar data, maka data tersebut benar dan dilakukan penceklisan. Setelah itu, data dijadikan satu sesuai dengan alamatnya dan dijumlah apakah jumlah amplop sesuai dengan jumlah amplop yang dituliskan pada lembar data yang telah di printout. Untuk kegiatan yang selanjutnya adalah melakukan perpisahan dan pemberian kenangan kepada kantor pos cabang Purwodadi. Dalam kegiatan ini, kami selaku mahasiswa PPL melakukan perpisahan yakni mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam 1 bulan mengikuti kegiatan PPL di kantor pos cabang Purwodadi dan memberikan kenang-kenangan kepada kantor pos cabang Purwodadi sebagai ucapan terima kasih kami. Baiklah, sekian pemaparan kegiatan saya pada minggu keempat ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.